Nah, yang kemarin sudah nonton, seru kan? Nah, kita mulai lagi sahur di hari kedua. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk tema kita hari ini. Loh, temanya apa Ustadz? Penasaran kan? Temanya apa? Sesuai dengan kondisi yang menimpa kita, puasa di tengah pandemi corona ini, setan di lockdown. Setan itu gimana ya? Setan itu sifat. Karena dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, kenapa kata minal jinnati wan nas? Karena setan itu ada dua. Setan dari golongan manusia, setan dari golongan jin. Dan ketahuilah, setan, sekali lagi saya ingatkan, setan itu sifat. Sekali lagi, camkan, setan itu adalah sifat. Sifatnya adalah pengganggu, sifatnya adalah penggoda, sifatnya adalah menggelincirkan, sifatnya adalah mengelabui. Nah ini makanya dasar, maaf saya pinjam kata-kata ini tanpa menyakiti perasaan atau menyinggung perasaan siapapun. Kadang-kadang dasar setan gitu kan. Maaf ya, ini saya cuma pinjam kata-kata ini, jangan sampai ada yang tersinggung. Karena ketika kita menyebut kata setan itu identik dengan makhluk yang menyimpang dari ajaran, sehingga dikategorikan setan ini adalah sesuatu makhluk halus. Tapi tidak apa-apa, kita bahas ini yang di lockdown itu adalah setan yang lagi mengganggu. Maka berhalwalah kita, berdua-duaanlah kita dengan Allah, karena kita lagi apa? Halo? Lagi ibaratnya stay di rumah kan, tidak boleh kemana-mana, lagi physical distancing atau stay home. Maka disinilah kesempatan kita untuk berhalwa. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada kezaliman, maaf di zaman jahiliyah, Nabi berhalwa di Gua Hira. Lalu jalankanlah silaturahmi dengan keluarga, sehingga mohon maaf setan tidak akan bisa menggoda ketika kita bersatu. Maka ingat, kambing yang diganggu oleh serigala, kambing yang keluar dari jamaah. Maka bersatulah dengan jamaah. Nah, bimbing keluarga, ku ampusaku ahliku noro, diri dan keluarga. Nah, aduh, teman-teman sudah siap nih? Mau ditayangin. Tayangan apa? Tayangan yang seru-seruan di Sahur Itu Indah. Apa ya? Seru. Aduh. Supaya semangat makannya. Ayo bangun yang belum bangun. Ayo nyalain Trans TV. Sahur Itu Indah. Ayo ajak telepon. Wah.
bahwa tema kita hari ini adalah birrul walidain. Ya, karena kebetulan ini adalah hari kedua. Betul. Karena malam kedua itu Allah memberikan kemuliaan. Karena dari 30 malam itu Allah memberikan setiap malam-malam itu ada kemuliaan. Masya Allah ya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Ya. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wow. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dimatikan al usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan diberikan pahala para nabi, 18 Ramadan digolong orang saleh, 19 Ramadan digolong mati Said, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dikabulkan, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti apa? Pahala seperti orang beribadah 40 tahun. Masya Allah. 27 dimudahkan berjalan di tiang siratal mustaqim. Ya. 28 Ramadan diangkat derajatnya 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Subhanallah. Dan khusus malam ini sangat spesial sekali. Malam kedua. Malam kedua ini sangat spesial. Betapa ruginya anak-anak yang malam ini tidak melaksanakan amal ibadah. Sampai besok pun kalau bisa dijaga amal ibadah kita. Karena selain kita dapat pahala, orang tua pun dapat pahala. Amin. Pak Ustadz sekarang begini Pak Ustadz, sebagai anak kita kan suka nggak sadar Pak Ustadz. Mungkin dengan kesuksesan kita jadi sombong sama orang tua. Nah ini bagaimana cara kita menyikapinya Pak Ustadz? Menyikapi anak-anak nih yang lagi nonton. Tolong dicamkan, termasuk saya pribadi. Jangan pernah mengatakan keberhasilan itu kita yang capai. Ada sosok manusia yang rela berkorban demi kita. Sosok ayah penanggung jawab. Dan sosok ibu yang pernah rela perutnya dibelah. Yang rela mempertaruhkan nyawanya, 1 kakinya di kuburan dan 1 kakinya di dunia. Maka ketika anak berbangga diri, untuk menghilangkan kebanggaan diri itu, maka ingat, ketika kita berada di dalam kandungan, ibu dengan susah payah, mohon maaf, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Selama 2 tahun, kita berada dalam pelukannya. Pertanyaannya, ketika kita sudah mulai hebat, sudah pintar berkata-kata, sudah pintar mencari nafkah sendiri, ada nggak waktu buat ibu? Ada nggak waktu buat sosok orang tua yang pernah rela perutnya dibelah, yang rela pernah mengorbankan nyawanya, waktunya, tenaganya, bisa jadi makanan yang harusnya masuk ke mulut, berrela untuk memberikan kepada anaknya. Satu kesombongan yang sangat besar ketika sosok anak justru tidak berbuat baik kepada orang tuanya, malah merepotkan orang tua. Ini kadang kita tidak sadar. Setiap malam Ramadan, pasti kita teringat dengan sosok seorang ibu, seorang ayah. Tanpa kita sadari, kita kangen, kita rindu masa-masa itu. Maka ketika ada kesombongan pada diri kita bahwa kita berhasil, Anda pulang ke orang tua. Jangan terbalik, orang tua yang mendatangi kita. Siapa kita? Betapa sombongnya kita. Ketika kita harus bertemu, orang tua yang harus datang. Ingat gak? Ada sosok kakek datang ke tempat perbaikan handphone, minta, kenapa handphone saya rusak, gak pernah bunyi. Ini rusak. Tidak rusak. Ini baik. Tapi kenapa anakku tidak pernah hubungi saya? Masya Allah. Coba camkan pada diri kita. Ada satu waktu nanti kita kangen dengan beliau. Tapi ternyata beliau sudah tidak ada lagi. Masya Allah.
Mungkin karena kita mungkin pusing dengar ocehannya, nasihatnya berkali-kali, berulang. Tapi ingat, kalimat nasihat yang berulang itu nanti suatu saat kita kangen. Air mata beliau, senyuman beliau kita kangen. Wahai sosok anak, kita bukan siapa-siapa ketika kita berada di dekat orang tua. Jangan pernah menutupi hidung. Jangan pernah membuang muka. Jangan pernah tidak memperhatikan. Karena suatu saat nanti kita kangen dengan beliau. Masya Allah. Nah itu Rin. Kenapa nih? Bagaimana kita berbakti sama orang tua. Harus banyak-banyak komunikasi sama orang tua. Katanya juga kita harus berbakti sama orang tua. Nah sekarang mungkin mau nanya sama Kak Oki, ada nggak sih kejadian dari Rasulullah dulu yang suruh kalau berbakti sama orang itu adalah wajib, dan ceritanya kayak gimana sih? Nah, pernah dengar ada yang namanya sahabat bernama Kilab bin Umayyah nggak? Belum. Belum. Begini ceritanya. Alkisah ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Kilab bin Umayyah, yang terkenal sangat mencintai, sangat menyayangi dan menomorsatukan orang tuanya. Orang tuanya sudah sangat tua renta. Orang tuanya sudah bahkan sulit sekali untuk berjalan. Orang tuanya bahkan memerlukan apa-apa, Kilab, aku memerlukan ini, aku memerlukan itu. Yang membuat setiap hari Kilab bin Umayyah setiap pagi dan petang selalu memegangi susu untuk ayah dan ibunya. Sewaktu-waktu ayah dan ibunya ingin makan, ingin minum, maka Kilab selalu standby, selalu bersedia hadir di sisi ayah dan ibunya. Suatu hari datang dua orang utusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Kilab bin Umayyah, kau mengaku bahwa engkau adalah hamba Allah yang solih, maka ada perintah berjihad di jalan Allah. Maka kalau kau ingin mendapatkan kehidupan yang mulia atau kau ingin menjadi seorang syuhada yang pahalanya adalah syurga, kau harus ikut bersama kami untuk jihad di jalan Allah." Maka Kilab bin Umayyah pun tidak berpikir apa-apa lagi, ia begitu semangat untuk berjihad di jalan Allah, ia langsung menyewa seorang asisten, seorang pembantu untuk merawat ayah dan ibunya dengan bayaran yang sangat mahal, dengan harapan agar orang yang mengasuh ayah dan ibunya ini bisa mengasuh dengan begitu baik. Maka Kilab bin Umayyah ini pun akhirnya pergi berperang di jalannya Allah, namun ternyata sang pengasuh tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena sang pengasuh ini merasa tidak sabar merawat orang tua yang sudah tua renta seperti itu. Sehingga ketika sang pengasuh memegang susu, lama sekali orang tua ini bangun, lama sekali orang tua ini tersadar, sehingga sang pengasuh membiarkan susunya begitu saja sampai basi. Sehingga membuat orang tua ayah dan ibu Kilab bin Umayyah ini tengah malam merasa lapar, ingin minum, cuman tidak ada minum, ingin minum tapi adanya susu yang basi, pengasuh tidak siap siaga di sebelahnya, sampai kedua orang tuanya tangannya bergetar dan kemudian semakin sakit hari demi hari karena sang pengasuh tidak bisa merawatnya dengan baik. Maka pada satu hari, ayah Kilab bin Umayyah didatangi oleh seseorang dan ayah Kilab mengatakan, "Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho anakku pergi meninggalkan kami begitu saja walau untuk berjihad. Aku ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang telah menyuruhnya untuk berjihad padahal meninggalkan kami yang tua renta. Tangan kami bergetar, kami sangat lapar, kami membutuhkan anak kami Kilab bin Umayyah. Kami hanya membutuhkan Kilab, kami tidak membutuhkan apa-apa, kami tidak membutuhkan pengasuh, kami tidak membutuhkan harta kekayaan yang banyak, kami tidak membutuhkan apa-apa fasilitas yang baik ini, kami hanya butuh anak kami Kilab, maka kembalikan Kilab," kata sang ayah berkata seperti itu. Lalu orang ini pun terkaget-kaget karena sedahsyat itukah ayah Kilab bin Umayyah tidak merelakan anaknya untuk pergi berjihad di jalan Allah. Maka hal ini diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar hal ini pun hatinya menjadi bergetar dan matanya berkaca-kaca. Aku telah melakukan kesalahan. Aku telah menyuruh seseorang untuk berjihad dan meninggalkan kedua orang tua yang tua renta. Maka tolong panggil ayah Kilab bin Umayyah menghadapku.
Lalu ayah yang tua renta ini yang penglihatannya sudah mulai kabur, yang jalannya juga sudah susah, dengan suara yang parau berkata di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ingin anakku, kembalikan anakku Kilab, kembalikan ia, jangan biarkan ia berjihad di jalan Allah. Aku ingin bertemu dengan Kilab sebelum aku mati. Aku ingin bertemu dengan Kilab sebelum Allah memanggil nyawaku. Ketahuilah bahwa aku ini sudah sangat tua, wahai Amirul Mukminin. Aku akan mengadukan engkau kepada Allah karena engkau telah berlaku zalim kepadaku. Aku orang tua yang membutuhkan anakku. Aku tidak ingin apa-apa. Aku butuh Kilab. Balikan Kilab, kembalikan Kilab ke hadapanku. Aku membutuhkan Kilab. Kata orang tua ini dengan suara yang sangat parau dan menangis berderai-derai. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun tidak tahan melihat orang tua tersebut dan mulai menangis. Aku telah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang meninggalkan orang tuanya karena suruhanku untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Amirul Mukminin pun menyuruh utusan untuk memanggil Kilab bin Umayyah untuk pada akhirnya mengembalikan Kilab dari jihad tersebut. Kemudian Kilab mengatakan, kenapa aku harus kembali? Aku tidak melakukan salah apapun, aku bersemangat untuk berjihad. Lalu tetap saja Umar bin Khattab memanggil Kilab bin Umayyah pergi ke Madinah, pulang ke Madinah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, Kilab bin Umayyah, apa yang kau lakukan selama ini terhadap ayah dan ibumu? Aku terus menerus memberikan makanan terbaik untuk kedua orang tuaku dengan tanganku sendiri. Aku memerah susu dengan tanganku sendiri dan aku merawat ayah ibuku dengan penuh kasih sayang. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, lakukanlah itu wahai Umayyah bin Kilab, wahai Kilab bin Umayyah. Maka Kilab bin Umayyah pun mulai memerah susu dan susu tersebut diminum oleh sang ayah yang sudah penglihatannya kabur, dan ayah mengatakan bahwa aku merasakan ada kedua tangan anakku di sini. Aku merindukan Kilab bin Umayyah sebelum aku mati. Kembalikan wahai Amirul Mukminin, aku rindu kepada anakku. Maka yang terjadi adalah Kilab bin Umayyah langsung dipertemukan dengan ayahnya. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, wahai Kilab bin Umayyah, jangan sekali-kali kau meninggalkan lagi kedua orang tuamu. Walaupun kau memberikan pengasuh terbaik untuk kedua orang tuamu, namun kedua orang tuamu tidak membutuhkan mereka. Yang membutuhkan dirimu, yang membutuhkan ada dirimu di hadapannya. Maka sejak itu Kilab bin Umayyah tidak lagi meninggalkan kedua orang tuanya. Ia selalu siap siaga untuk merawat dan mengasuh kedua orang tua yang sangat disayanginya. Itulah kisah Kilab bin Umayyah. Subhanallah. Subhanallah. Berarti kalau jihad terus habis itu dengan berbakti orang tua, kalau saya boleh nanya itu sebaiknya yang mana? Pernah pada suatu hari seseorang pemuda datang kepada Rasul, kemudian Rasul katakan, kau ingin apa? Aku ingin berjihad. Kemudian Rasul katakan, kau punya kedua orang tua? Iya. Kemudian apa yang Rasul sebutkan? Pulang. Kembali kepada kedua orang tuamu dan bahagiakan kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu menangis ketika engkau berada di sini? Iya. Kembali kepada kedua orang tuamu dan buat ia tertawa bahagia sebagaimana engkau membuat dia menangis. Jadi ternyata berbakti kepada kedua orang tua ini menempati posisi yang luar biasa dahsyat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sisa-sisa akhirnya kita nggak pernah tahu. Kita baru tahu bahwa orang itu sangat berharga ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu dia, kadang-kadang juga ya mungkin emang kita semua emang harus ingat ya. Saya juga kadang-kadang juga suka lupa dengan apa yang namanya balik ke rumah orang tua. Kadang-kadang sibuk dengan kegiatan sendiri ya, mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini ya mudah-mudahan kita teringat semuanya. Amin, Dan mudah-mudahan. berbakti orang sama orang tua juga merupakan jihad juga ya. Ya betul, betul, dan pahala yang luar biasa di sisi Allah.